Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuna Valinda Prayitno dari kelas manajemen 23A dengan MPM 234111065. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inflasi dari mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Wulan Rizky Amelia SAK MAK. Pengertian inflasi adalah kondisi kenaikan harga yang berlaku secara umum dan terjadi atau berlangsung secara terus-menerus. Asal-usul inflasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada domestic inflation, yaitu inflasi berasal dari dalam negeri atau defisit APBN dibelanjakan dengan cetak uang, gagal panen, dan bencana alam. Sedangkan yang kedua ada imported inflation, yaitu inflasi berasal dari luar negeri. Inflasi terjadi karena harga produk di luar negeri naik. Yang ketiga atau yang terakhir ada import cost push inflation, yaitu inflasi terjadi karena harga produk import naik karena harga produk naik. Adapun inflasi menurut kebijakan pemerintah itu terbagi menjadi 2, yaitu inertial inflation, yaitu inflasi terjadi karena harga barang yang ditentukan naik oleh pemerintah, misalnya BBM dan sembako. Sedangkan yang kedua ada policy-induced inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kebijakan moneter dan fiskal yang ekspensif. Contohnya ada JUB dan defisit APBN. Adapun teori-teori inflasi, yang pertama ada teori kuantitas atau Irving-Fisher, yaitu yang pertama, apabila penawaran uang bertambah, maka tingkat harga umum juga akan naik. Yang kedua, hubungan langsung antara harga dan kualitas uang yang digambarkan oleh teori kuantitas uang sederhana dapat digunakan untuk menerangkan inflasi. Yang teori yang kedua, ada teori Higgins, yaitu inflasi terjadi karena ada sebagian masyarakat yang ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Dan proses inflasi merupakan proses pembuatan bagian lebih besar dari yang seharusnya disediakan oleh masyarakat tersebut. Dan yang terakhir ada teori strukturasi, yaitu inflasi di negara berkembang disebabkan oleh faktor-faktor struktur ekonominya. Dan faktor-faktor tersebut adalah ketidakpastian penerima ekspor dan ketidakpastian penerimaan atau produk makanan di dalam negeri. Apa sih penyebab inflasi? Penyebab terjadinya inflasi secara umum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu faktor permintaan atau demand pull inflation dan faktor penawaran cost push inflation. Faktor permintaan atau tarik inflasi juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, meningkatnya permintaan terhadap produk penyebab harga barang meningkat. Yang kedua, ada inflasi terjadi karena kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment. Dan yang terakhir, ada inflasi yang ditimbulkan oleh permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga yang dikenakan dengan istilah demand pull inflation. Sedangkan faktor penawaran atau biaya mendorong inflasi, yaitu inflasi ini terjadi akibat peningkatnya biaya produk atau input sehingga mengakibatkan harga produk atau output yang dihasilkan ikut naik. Adapun dampak inflasi, yaitu inflasi merupakan dampak terhadap individu maupun bagi kegiatan ekonomi secara luas. Dampak tersebut bersifat positif atau negatif, tergantung pada tingkat keparahannya. Dampak positif inflasi itu juga terbagi menjadi 2, yaitu membeli dan menjual. Yang pertama ada kalau membeli, yaitu pengaruh positif inflasi terjadi apabila tingkat inflasi masih beredar pada presentasi tingkat bunga kredit yang berlaku. Yang kedua, misalnya pada saat itu tingkat bunga kredit ada 15% per tahun, sedangkan tingkat inflasinya yaitu 5%. Kalau di pihak membeli, terbagi kedua, yaitu bagi negara maju, inflasi akan mendorong tingkat ekonomi dan pembangunan, dan perusahaan atau wirausaha di negara maju akan memanfaatkan kenaikan harga untuk berinvestasi, memproduksi, menjual barang dan jasa. Sedangkan dampak negatif inflasi yaitu
Dampak inflasi yang terlalu tinggi membawa dampak yang tidak sedikit kepada perekonomian, terutama bagi tingkat kemakmuran masyarakat. Apa aja sih dampak negatif inflasi? Yang pertama ada pemerataan pendapatan, output atau hasil produksi. Yang ketiga ada mendorong spekulan. Yang keempat, menyebabkan tingkat harga meningkat dan mengurangi investasi. Yang kelima, menimbulkan ketidakpastian pada ekonomi masa depan. Dan yang terakhir atau yang keenam, masalah neraca pembayaran. Adapun cara mengatasi inflasi itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Sedangkan yang kebijakan kedua ada kebijakan fiskal, yaitu merupakan kebijakan sektor real, artinya jumlah barang yang beredar di masyarakat. Demikian kebijakan fiskal untuk mengatasi dengan menambah jumlah produk nasional, kemudian jumlah produk nasional, kemudahan pinjaman atau subsidi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.